Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu ja'ilullah Innal musiina qad ja'u Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli wa yassir amri wa'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shalli wa yassir amri wa'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersuci menggunakan debu yang timbul pada air yusama tayamum, dinamakan tayamum. Jadi orang bersuci kalau tidak ada air atau ada air tapi tidak boleh menggunakan air, orang tersebut boleh menggunakan debu. Nah, bersuci dengan debu ini dinamakan dengan tayamum. Bahasa Arabnya tayamum, baik wudu maupun mandi. Apa itu tayamum? At-tayamumu huwa isolutullah ilal wajhi wal yadain. Tayamum itu ialah menyampaikan debu ilal wajhi ke wajah, ya, mengusap wajah dengan debu, wal yadain dan dua tangan, bisa iti mahsusoh dengan syarat-syarat yang khusus. Wahwa yakumu maqamal wudu, dan dia itu menggantikan wudu. Wal ghusl dan mandi jubadil ahyan pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi tayamum itu disuruh menyampaikan debu ke muka, kemudian tangan, ya, ini ganti daripada wudu dan mandi. Nah, itu dah tayamum. Jadi kalau kata tayamum masih bagian pada taharah. Kaifiyatul tayamum, bagaimana cara tayamum? Ini nanti biasanya kalau kita di Indonesia jarang orang tidak mendapatkan air. Tetapi pada suatu saat nanti kita akan bertayamum. Kapan? Ya, pada waktu kita sedang sakit misalnya, ya, berbaring yang tidak bisa untuk berwudu. Bagaimana caranya? Wa kaifiyatul tayamumi, bagaimana cara tayamum? Pertama, antuhdirat turoba, yaitu mengadakan debu, nyiapin debu. Alladzi lahu bulabun, ya, tanah yang ada debunya. Antuhdirat turoba alladzi lahu bulabun, mendatangkan tanah yang ada debunya, ada halus, tanah yang halus. Tanah yang halus itu namanya gubar, ya. Kalau tin tanah,
Nah kalau yang halusnya namanya gubar, yaitu debunya. Ya jujur atas tamilah kinal al-musamma indana nafar, yaitu yang dikatakan nafar tadi, debu tadi. Pada daki kida kodin indatan hatta yusbiha lahu gubarun naimun. Jadi kalau tanah yang gubar itu apa namanya itu? Tanahnya masih keras, ya. Nah itu boleh pakai tanah itu, cuma dengan syarat dipukul sampai tanahnya itu menjadi halus. Ya. Hah? Batu bata tuntai enggak, dia bukan debu dia. Ya, walaupun asalnya dari tanah. Ya, walaupun dihalusin, ada sebagian mengatakan itu bukan tanah, udah lain lagi namanya. Jadi kalau tanahnya yang masih ya ada tanah sini belum ada debunya, kita gali bongkarannya terus kita tunggu, kita halusin sehingga jadi halus, nah itu boleh. Apalagi kalau ada debunya, kalau debunya kita tinggal ambil saja debunya. Itu kalau debunya nggak ada, tanah boleh dipukul, tapi bukan yang sudah jadi genteng, yang bukan sudah jadi bata. Ya, di kapal ada misalkan udah tangannya ditempelkan saja, karena dianggap kapal itu bangkunya ada debu halusnya, dia berkeyakinan itu. Padahal kalau kita di kapal itu kan mana mungkin debu masuk. Yang mana di kapalnya turun di lap, yang mungkin ada debu. Maka ada yang mengatakan boleh saja seperti itu, cuma nanti kalau sudah di darat diganti. Itu hanya tahrimal waktu, untuk menghormati waktu, jangan sampai waktunya tertinggal. Itu tahrimal waktu namanya. Kenapa kapal yang di kapal, soalnya kalau tanah sini yang mana tembok seperti ini, kemungkinan bisa ada apa namanya debu halusnya, itu boleh kalau gini saja bisa. Nah itu summa tadribul apa ini wata mubalikun asobihaka watan sahu bihima wajhaka badian bi'alahu wa ta'amuhu bilmas. Jadi caranya setelah kita dapatkan ada nyiapin tanah yang ada debunya yang halus, pertama tangan kita ini jangan didapatkan begini, tapi agak renggang, taruh di debu itu ya, tempelkan. Nah kemudian untuk di wajah dimulai dari atas, misalnya begini, usap terus ke bawah. Jadi seperti ini, tangan setelah kita ada debunya, kita harus dari atas, dari akhlak, tarik ke bawah. Jadi ngambilnya kan begini, ngambilnya ini jangan tempelin dulu, jadi ini tarik dulu ke bawah. Itu sekali aja. Gak usah di apa namanya kayak itu diusap-usap. Ya jadi cukup ini saja. Ini ujung tangan kita di atas. Nah kemudian tarik ini ke bawah. Cukup sekali, gak usah 3 kali. Ya. Niatnya nawa itu tayamuma libahi sholat. Niatnya pada waktu kita tangan kita nih ujungnya taruh di atas jidat, yang paling atas nih jidat. Kalau kemudian pada waktu kita meletakkan di sini tadi ya, nawa itu tayamuma libahi sholat. Aku niat tayamum untuk dibolehkannya sholat.
Arti cukup nama itu tayamuma lillahi ta'ala. Ya tayamum karena Allah Ta'ala. Itu tayamum. Nanti sunnah-sunnahnya ini caranya yang pertama, yaitu nah setelah yang itu tangan kedua yang kedua untuk tangan ambil lagi. Ingat, debu kalau bisa diusahakan agak luas. Jadi yang pertama misalnya di sini kalau kaki kita ada satu tepukan pertama. Nah yang kedua nanti sebelahnya, jangan di situ lagi. Maka itu siapkan tanahnya, debunya itu yang agak lebar, yang bisa 2 kali kayak ini. Ya. Jadi kalau nanti ini udah dipakai, ini namanya debunya debu mustakmal, debu yang sudah dipakai. Jadi udah nggak suci lagi. Ya. Nah itu maka nanti taruh yang sebelahnya. Untuk tangan, ya, untuk tangan dari atas juga dari atas. Tangan kanan untuk tangan kiri, untuk tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri. Ingat, untuk tangan kanan ini ambil dari ujung, ya. Ini jalan. Jadi jalan sedikit-sedikit, jangan langsung begini. Dan begini habis. Jadi dari sini dikit kembali habis. Lalu nih untuk yang kanan begini. Kenapa? Sebab ini ada debunya. Jadi ngambilnya jalan bawah, ya. Nah untuk yang kiri, nah sama dari ujung. Nah ujung seperti itu. Coba kalau ini udah cukup begini nggak apa-apa, karena ini sudah tidak ada tak debu. Cukup sekali aja, muka sekali, tangan juga sekali. Ya. Nah itu yang wajibnya, rukunnya. Jadi tadi pertama kaifiahnya seperti itu. Ya. Ya udah itu caranya saja ya. Jadi cara yang pokok seperti itu. Ya. Jadi untuk tayamum sekali lagi siapkan tangannya, apa debunya di tempat yang agak luas, bisa untuk 2 tepukan. Ya. Dan tepuk pertama misalnya agak kanan, tepukan 2 yang agak kiri. Nah sekarang ada sunnah-sunnahnya. Nanti sunnah-sunnahnya. Sekarang asbabul tayamum, sebab-sebab tayamum. Itu tadi cara tayamum kita itu. Nanti dengan sunnah-sunnahnya supaya sah berikutnya. Asbabul tayamum, sebab-sebab boleh tayamum. Asbabul ladzi yubihu tayamum faqdul ma'i. Sebab boleh tayamum yang pertama adalah faqdul ma', karena ketidakadaan air. Itu yang pertama. Kemudian ya seperti kalau musafir di sahra, seperti orang yang musafir di gurun, ya gurun pasir, ya kemudian ada wudhu, tidak ada air, ada sih ada, cuma untuk cukup untuk minum. Ya boleh kita tayamum, ya boleh. Al-khawful husuli dorori misimalima. Yang kedua, takut terjadinya bahaya min isimalima karena menggunakan air kalmarin seperti sakit. Ya, jadi budalika binafsihi, yang tahu itu hanya dirinya. Ya, kalau dia pakai air pasti sakit. Au ibadil taibin, atau karena ada berita dari dokter, kata dokter kamu jangan kena air dulu, badan kamu panas betul ini, kalau nanti kena air tambah bahaya. Itu boleh. Jadi pertama ketidakadaan air, kedua karena air ada, tapi kalau kita pakai air itu akan menyebabkan sakit.
masa bahannya kalau panas, kalau kena air kan berlawanan tuh. Kalau ini karena yang tahu tuh dari kita, kalau kita nanti dulu pasti sakit. Atau apa namanya, kita sih nggak tahu, tapi dokter ngasih tahu bapak jangan kena air dulu, ya kalau kena air pada bapak lagi panas misalnya nanti akan sakit. Ya, itu sebabnya bolehnya. Kemudian syarat tayamum, syaratnya apa tayamum? Pertama, wujudul uzur mubihullah, adanya ujur yang membolehkan tayamum. Tadi itu tidak ada air ada tapi sakit, itu yang membolehkan, itu syaratnya. Yang kedua, duhul waktu sholat, tayamum tidak seperti itu. Kalau wudhu, kapan kita wudhu lalu sholat itu sah-sah saja. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Tayamum itu melakukannya kalau sudah masuk waktu. Misalnya zuhur, sudah masuk waktu zuhur baru tayamum. Jangan jam 11 yang tayamum mau sholat zuhur biasa. Jadi tayamum itu syaratnya itu. Jadi syaratnya wajib masuk sudah masuk waktu sholat. Kemudian tolabul ma, mencari air, ini bagi yang tidak ada air. Jadi begitu dari atas nggak ada lalu tayamum, nggak begitu, harus diusahakan dulu cari. Kalau di tempat yang rata nih, misalnya dalam tata yang rata, ya coba kita melihat misalnya di padang pasir, kita berwasuk misalnya, kadang-kadang ada air, lihat ke kanan ke kiri, kita jalan ke sana nggak ada tanda-tanda ada air, lihat ke sana tidak ada tanda-tanda adanya air. Nah itu baru tayamum namanya. Syaratnya cari air dulu. Ya, cari air, nggak usah sampai berjarak kilo-kilo, nggak usah. Kita di sini nih, wah misalnya ada airnya di sana di kebun dulu ujung, nah itu nggak harus gitu. Ya. Jadi cukup dengan dari sekitar dia mau kayak begitu saja. Kenapa? Karena kita udah musafir. Ya sekitar tanam sini cari. Kali ini nggak ada, pasti ke tempat lain juga. Ya seperti itu. Jadi nggak mesti tadi diserek-serek. Dari keluar, dulu dari keluar dulu ya, seperti itu. Kemudian At-turabu tahurul ladzi lahu buharun, yang keempat syaratnya yaitu debu yang tanah yang ada debunya, tanah yang ada debu, itu syaratnya. Jadi syaratnya cari air dulu, kemudian yang kedua masuk waktunya, ada yang boleh membolehkan tayamum, kemudian menggunakan debu yang halus, tanah yang halus yang ada debunya. Selanjutnya faraidul tayamum, rukun-rukunnya, wajib-wajib tayamum ada berapa? Arba'atu asya. Faraidul tayamumi arba'atu asya. Fardu rukun tayamum ada 4. Apa saja? Pertama, al-niyatu, batanwi istibahah pada sholat tolaban darilah. Niat, yaitu tadi tayamum, ya cukup dengan niatnya nawaitu tayamum. Boleh tambah lengkap libahatis sholat, karena untuk dibolehkannya sholat. Kemudian yang kedua masul wajhi, yaitu tadi mengusap muka, ya mengusap. Kemudian masul yadain, mengusap kedua tangan, ya sampai marofik. Ini tangan, jadi dari atas sampai sama dengan dulu sampai siku, cuma cukup ini saja.
Kemudian yang keempat mualatu ayat atau mualatu artinya langsung berturut-turut, nggak ditunda-tunda. Habis usah muka istirahat dulu ya, baru nanti tangan. Nah itu apa namanya, tayamum. Ya maksud tadi enggak yang berupa ini yang keempat tatorub itu artinya menggunakan debu ya, tinggalkan debu. Jadi wajibnya rukunnya pertama niat, kedua mengusap muka, ketiga tangan, yang keempat tatorub yaitu menggunakan debu itu maksudnya. Jadi bukannya saya debu itu wajib ya, yang muamalah tadi sunnahnya, bukannya itu sunnah muamalah. Jadi rukun tayamum, wajib tayamum itu pertama niat, yang kedua mengusap muka, ketiga mengusap tangan, yang keempat dengan menggunakan debu. Selain debu nggak bisa, bedak bisa nggak? Pasir. Ya bedak nggak bisa. Ya pasir, ini ada dua pendapat. Kalau pasirnya itu pasir yang apa namanya mentumpukan dari pasir bedak itu enggak. Tapi kalau pasir yang sudah campur dengan debu itu boleh. Itu ada. Iya, kalau pasir seperti misalnya pasir laut bisa, jangan ya di bawah, kemudian pasir tumpukan atau pasir, nah itu nggak boleh karena ada debunya. Pasir yang ada ditaruh di tanah bagian bawahnya, nah itu boleh ya. Kemudian debunya juga tidak ada yang unsur airnya, debu yang benar-benar kering. Ya tadi ada debu dikasih air, kemudian kita pakai kayak pakai bedak, jadi coklat, nggak bisa. Jadi tanahnya debunya benar-benar yang kering, ya yang kering. Nah itu, sunahnya atasnya pertama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan menaruh tangan, tapak tangan di debu, bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian diangkat, ya baru ya sunahnya. Kemudian yang kedua, taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan dulu. Jadi waktu membasuh tangan, mengusap tangan, yang kanan dulu baru yang kiri, itu sunnah. Bagaimana kalau misalnya keduluan yang kiri dulu karena kelupaan, tangan kanan selalu gini, sah. Cuma nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya. Kemudian yang ketiga, tahfiful turab minal kafain, meringankan debu yang ada di telapak tangan. Bagaimana cara meringankan? Kaki kita berdebu nih, tangan ini kan banyak debunya. Ini sunnah kita, apa namanya, sunnah kita tipiskan debunya. Jangan sampai begitu kita usap muka penuh debu. Maka bagaimana caranya? Ada dua caranya. Cara pertama dengan ditiup. Jadi ya, yang pertama. Yang kedua dengan cara diketuk, ya, supaya jatuh yang kasar-kasarnya. Jadi tinggal yang halus-halus saja. Terus sunahnya itu namanya tahfiful turab, menipiskan debu. Jadi caranya ada dua, dengan cara ditiup atau dengan cara ditepuk, ditepuk begini, tuh. Nah yang keempat, maulat
langsung tutup ya. Jadi kalau seandainya terlalu lama juga sah, ya jangan terlalu lama sampai terlalu istirahat yang berlebihan. Nah, itu sunahnya. Jadi dapat sunahnya tadi. Jadi baca Bismillah, mendulurkan tangan bagian kiri, kemudian meringankan debu, artinya debunya ditipiskan, ya dengan cara ditiup atau dengan cara nggak apa-apa begini. Kalau begini, jatuhnya di sini juga. Itu, jadi gini. Itu juga untuk supaya yang halus saja yang tersisa. Yang ada kasar-kasar dikit biar jatuh. Kemudian mubtilatul tayamum, yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum? Pertama, yubtilu tayamum, salah satu asya yang membatalkan tayamum ada 3. Al-awal, kullu ma yubtil wudu, semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Tuh, mana udah wudu batal, apa sebab wudu batal udah, ya. Kemudian ru'yatul ma qabla duhuli fi shalah. Yang kedua, pada waktu kita mau sholat, belum sholat, ada air. Lagi di kampung nih, ya, mau cari air nggak ada, tayamum dah. Kayak begitu lagi ada tayamum, ada gelombang air mau datang, kita belum sholat. Nah, itu batal tuh langsung tayamumnya. Ini bagi yang ketidakadaan air. Tapi kalau yang sakit tetap sah, ya, tetap sah. Karena memang air ada, cuma dia tidak boleh pakai air. Kemudian al-ridatu al-kufru, ya, itu orang yang murtad, keluar dari Islam. Wudu juga begitu, ya. Jadi kalau kita udah murtad, dia tayamum, itu otomatis tayamumnya batal. Itu. Jadi kalau batal tayamum, ini ada pengecualian karena kita bagaimana kalau kita sudah sholat, air baru datang, sudah sah, cukup sholatnya sudah sah. Ini belum sholat, ya, kita belum sholat, tahu ada tukang air datang, atau ada bantuan air atau turun hujan, nah, itu batal langsung tayamumnya. Kemudian tayamum ini 2, ya, tayamum ini 2 untuk mandi dan wudu, ya. Misalnya orang habis junub atau wanita habis haid, ya, selesai haidnya udah mau sholat, kan mandi, wajib mandi, nggak ada air. Ada sih air cuma sedikit buat untuk masak atau buat untuk minum. Nah, maka orang ini boleh tayamum. Jadi bukan wudu saja, ini bukan karena mandi dan wudu. Caranya sama, mandi sama wudu sama, hanya mengusap muka dan 2 tangan. Bukan mandi itu harus guling-guling di debu, enggak, ya. Ya, ini seperti misalnya di karpet, kan, ini masih ada nih, bisa, ya, karena banyak itu, jangan di karpet guling-guling di karpet ya, cukup hanya pokoknya mandi sama wudu kalau tayamum sama caranya, hanya ngusap muka dan ngusap 2 tangan, dan cukup sekali, nggak usah 3 kali. Kalau niatnya ya tadi nawaitu tayamum beribadah sholat. Kalau yang untuk kusel tayamum, nawaitu tayamum dan apa namanya, mobil hadas, mobil hadas, cukup saja.
Kalau tayamum, kalau tayamum sama aja, ya. Karena itu ya apa namanya doa mensucikan diri katanya. Kemudian ma yustahabu bitayamum, dibolehkan tayamum, ma yustahabu bitayamum idza nawa mutayamum istibahata palidul sholat bitayamumihi fardhan wahidan. Jadi orang sholat tayamum itu sholat fardu cukup satu kali. Sholat zuhur tayamumnya sekali zuhur. Nanti untuk sholat asar dia wajib tayamum lagi. Jadi satu kali tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Kecuali mandi, kalau masa tidak air mandi cukup. Jangan orang nanti tayamum untuk mandi, tayamum untuk sholat, enggak. Yang batal itu tayamum untuk sholat fardu. Jadi sekali sholat fardu tayamum. Bagaimana caranya? Sama. Kalau yang nggak ada air, cari dulu, usaha dulu. Johor nih, kita nyari air nggak ada. Kalau aku mau asar, aku mau sholat asar terus nyari dulu, usaha dulu. Sama dengan kayak zuhur tadi, nggak ada juga kalau tayamum. Siapa tahu zuhur nggak ada, asar ada. Usahanya seperti itu. Baiklah, ada sholat fardhatin saniyah tayamum lahu maratan saniyah. Jadi kalau kita mau sholat fardu yang kedua, apa yang selanjutnya, maka dia tayamum lagi yang kedua kan dua kali. Wa ilam yasul minhu mayat wudu, ya. Itu tadi biasanya. Jadi tidak seperti wudu. Kalau wudu kita wudu nih maghrib bisa belum batal, boleh. Ya, kemudian bisa kita begadang sampai subuh belum batal, boleh. Salat subuh, habis salat subuh kita nggak tidur sampai zuhur masih belum batal, boleh. Pokoknya selama tidak batal wudunya beberapa kali sholat itu boleh untuk wudu. Tapi kalau tayamum enggak, walaupun belum batal, ya cukup satu tayamum untuk satu sholat fardu. Kemudian wa amma sholatul masnunah fa yusalli biha ma yasha bi tayammum wahid. Sedangkan sholat sunnah maka dia sholat dengan tayamum itu ma yasha'u bi tayammum wahid, ya, dengan satu cukup dengan satu tayamum. Jadi kalau sunnah boleh. Sholat duha misalnya, habis sholat duha dia sholat tasbih, ya, habis sholat tasbih dia sholat hajat, masih sunnah itu boleh. Tapi begitu masuk waktu zuhur tayamumnya gugur. Kenapa? Sebab dia tayamumnya bukan sebelum masuk waktu zuhur. Jam 10 dia sholat duha, dia sholat tasbih, belum batal tayamumnya, masuk waktu zuhur. Ya, karena kan syaratnya tadi tayamum itu wajib masuk waktu. Kalau sholat sunnah kapan saja bisa. Habis sholat zuhur kita mau sholat sunnah, ya silakan, ya, boleh saja. Tuh, ini yang may sabawi tayamum yang dibolehkan dengan tayamum. Kemudian apa hikmahnya tayamum? Nah, hikmahnya tayamum adalah untuk menghilangkan darurat, mempermudah bagi kita. Jadi Allah tidak membebankan kepada umatnya yang umatnya tidak kuat. Ya,
dan juga kita masih dalam menghadap kepada Allah dalam keadaan kita suci. Jadi suci itu bukan dengan hanya wudhu saja, tapi juga boleh dengan tayamum kalau lagi ketidakadaan air. Kan kalau orang lagi kesusahan, orang sakit misalnya, nggak bisa jalan, stroke. Saya termasuk kemarin itu di rumah sakit pun seperti itu. Jadi oleh dokter nggak boleh turun, nggak boleh jalan. Nah ini sebenarnya apa? Tayamum saja. Jadi tayamum gimana? Tayamumnya dari tempat tidur, pala dimajuin, ambilnya dari begini. Itu 2 kali begini. Tapi akhirnya setelah itu baru kita kodok. Itu artinya waktu kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kita darurat, Allah permudah kita. Ya, itu saya menanya, kalau untuk jangka waktunya ada nggak, misalkan gini ya, kayak tadi misalkan dalam keadaan darurat kita nggak bisa kemana-mana nih. Iya. Nah pada saat masuk waktu zuhur kita tayamum di sini. Iya. Nah terus pada saat waktu asar kita tayamum lagi di sini, itu apakah? Ya, harus ya. Dia kan bahwa setelah itu apa tuh dari zuhur ke asar. Ya. Dari zuhur ke asar kita nanti akan ada debu yang Berarti batasannya itu ada nggak, berapa jam gitu? Nggak ada. Ya. Untuk kadar ketebalan tebu juga nggak ada ya? Nggak ada. Berdebu ya bisa tempel ke tangan saja. Jangan debunya misalnya di atas nampan atau di atas apa namanya koran misalnya. Cukup yang kelihatan saja debunya. Halus, tidak mesti halus ya 1 cm atau 5 sendok atau 1 liter. Yang penting ada kelihatan dan debu. Kalau bedak yang mau langsung sudah jatuh ke lantai. Ada debu campur bedak. Ya kalau saya udah nggak ada lagi tempat, ya harus itu namanya dulu kayak tadi pasir. Ya pasir, ya bagian yang bawah yang nyatu dengan tanah itu bisa saja diambil. Ya, kalau dianggap bahwa pasirnya itu ada debu. Tapi kalau pasirnya numpuk kita ambil yang paling atas, itu kan sebagian orang mengatakan nggak bisa. Ada mengatakan bisa karena ada apa namanya angin yang niup. Itu pendapat ya, jadi pendapat seperti itu. Kalau misalnya nggak ada debu yang halus, ada debu bercampur pasir, kemudian pasirnya kita ambil jadi satu, kita tahan, nah itu dia katakan boleh. Nggak mesti harus numpuk tanahnya apa debunya di lapak tangannya, asal ada. Ya, terkait itu saja tentang tayamum. Nah ini penting juga ya pada saat kita. Ya, kalau kita badan di tapel apa namanya perban. Kalau perban sakit yang kena di sini kan di perban gitu. Nah itu bagaimana? Atau tangannya penuh dengan perban semua. Nah kalau tangan penuh dengan perban semua, nah itu kalau dikasih air, siram air dia akan basah, itu boleh dengan tayamum boleh. Ya, apa ya? Ya satu aja, tadi ini aja misalnya yang ini saja. Ini kan enggak. Tapi dengan syarat kalau memakai perbannya setelah kita bersuci, ya itu bisa hanya diusap dengan air. Jadi ini dibasahkan air, bukannya dengan air, itu dibasahkan, usap dengan air. Itu boleh. Tapi syaratnya dia memakainya sudah suci.
walaupun dia sudah batal, boleh diusap dengan air. Ya belum sholat saya batal, tapi tadi makanya waktu pakai perban dia wudhu dulu suci. Maka kalau kita memakai perban, ingat tuh, kalau pakai perban kita wudhu dulu. Kan kalau ada luka-luka kan diusap air kan malah tambah bersih, baru dipakai baru perban. Itu boleh. Ya. Tapi kalau pakainya belum pakai berwudu perban, maka dia harus apa? Ditayamum. Walaupun hanya dengan, nah kan basah tangannya, ya dilap dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu wa lakal hamdu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ila akhirina tarhamna lanakuna minal khasirin. ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا فهم نبي المهدي المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزنا بالحلم واغننا بالتقوى وجعلنا بالعافية والسلامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.